adablah dengan Rasul semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya adab dengan Allah itu pertama kali kita bedakan Nabi Muhammad dari semuanya. Manusia ya, tapi nomor satu. Rasul ya, tapi nomor satu. Jadi nggak ada yang setara dengan Nabi Muhammad. Siapa yang ngomong? Allah. Siapa yang ngomong? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi kan, innaka hanya engkau satu. La ala khuluqin azim. Inna a'tainakal kautsar. Hanya kamu satu. Tak kasih ujung keselamatan. Sebelum masuk surga harus minta izin. Hatta nabiyyin wal mursalin. Para nabi, mursal, malaikat dan mukarrabin semuanya minta izin sama Rasulullah SAW. Di dalam hadis dikatakan, ini Rasulullah SAW, Sayyidul Muta'addibin, imamnya orang-orang yang ahli adab dari Muhammad SAW. Di dalam hadis bahwasanya di yaumil qiyamah Nabi Adam itu mengatakan nafsi nafsi, idhab ghairi idhab ghairi. Nabi Ibrahim sampai ngomong, ya Allah, jangan tanyakan aku tentang Ismail. Semoga Allah tidak menanyai aku tentang Nabi Ismail, tentang Nabi wa Rasul. Maksudnya saking apa daruratnya ini dia di kiamat. Terus itu Nabi Musa sampai bilang, ya Allah, semoga Allah tidak menanyai aku tentang Harun dan Nabi. Harun aneh-aneh. Kedalik Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa sampai Sayyidina Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satupun ya dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala semuanya. Ya, tidak ada nabi-nabi Allah dan malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Nabi al-mursal wal malaikatul muqarrabin illa waqad qalu mengatakan apa? Ya Rabbi salim, ya Rabbi salim. Ya Allah selamat, selamat. Kenapa kok para malaikat dan Nabi bilangnya salim salim, enggak salimna atau salimni? Pinternya malaikat dan Nabi. Dia pakai bahasa selamat selamat. Kalau selamatkan saya, satu orang tidak selamat, entar saya bisa dituduh lagi. Ya Rabbi salim salim illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa? Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ummati ummati, ana laha ana. Jadi yang memberi syafaat dari Nabi Adam, umat Nabi Adam sampai Nabi Isa alaihi wassalatu wassalam wa ala nabiyina afdhalus salat wa taslim, itu yang memberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi tidak boleh mensetarakan Nabi Muhammad dengan apapun dan siapapun. Ini produk Allah wahid. Satu-satunya produk Allah minal wahid, dari yang maha esa Allah subhanahu wahid minal wahid. Ini mulai sekarang banyak orang-orang yang gak adab dengan Allah, gak adab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilang Muhammad aja. Gak adab dengan sahabat, gak adab dengan ahlul bait, melupakan ahlul bait Nabi. Sahabat gak pernah ahlul bait. Yes. Nah, tempatnya ahlul bait mencaci sahabat. Nah, jadi kita disuruh adab dengan semuanya, walaupun dengan kafir suruh adab. Apalagi dengan orang yang beriman, apalagi dengan imam ahlul iman, imamnya orang-orang yang beriman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada al-adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Muhammad SAW memang dipasrahin dengan Allah taala. Wis anggar kowe seneng aku seneng. Itu bedanya nabi-nabi lain dengan Nabi Muhammad SAW. Kalau nabi-nabi lain doa terus sama Allah taala, Allah selamatkan umatku, ya Allah ridhai aku, ya Allah lapangkanlah doaku. Tapi kalau Nabi Muhammad enggak minta sama Allah taala, Allah yang ngasih langsung. Alam nashrah laka sadrak. Kalau Nabi Musa kenapa? Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri. Kalau Allah menunggu kapan kowe pingin tak kai. Siapa yang kamu ingin, tak tungguin sob. Hatta yaqulullah ta'ala ala sayyidina Nabi Muhammad SAW, sehingga Allah Ta'ala mengatakan, apa yang kau ridhai wahai kekasihku Nabi Muhammad SAW. Ma min ummati la ahadan min ummati yadkhul jannah dakhala an-nar. Aku tidak ingin satu umatku pun masuk neraka. Ardhaka, aku itu juga kata Allah Ta'ala. Apa kalau perlu kata Allah Ta'ala dalam hadis, tak pasrahkan umatmu untuk kamu dari kamu. Kamu yang nimbang, kamu yang masukin surga, terserah. Allah masrahin. Mau nggak kata Allah Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW? Nggak. Kita kan mikirnya mau kan? Apa kata Nabi Muhammad SAW?
Ana rahim, ana penyayang. Tapi min arhamir rahimi, ana sayangnya itu engkau kasih wahai penyayang di atas yang menyayangi. Dipasrai. Kalau orang mikir ini matematika dunia, ya wis kabeh mbok wis surga kabeh. Lah kalau Nabi Muhammad jengkel sama kita, disetel sama Allah Taala. Nabi Muhammad adalah imam ahlul ilm, zahir wa batin, hissan wa ana. Samawat wal ardi, Nabi Muhammad tahu semuanya. Yang memberitahu, yang maha tahu, alim Allah Subhanahu wa taala. Al-ghaib wa syahadah. Hakada syan adab. Lah, ketidakadaban kita dengan Nabi Muhammad, ketidaktahuan kita dengan Nabi Muhammad. Gak usah Allah dulu Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad sama Allah Ta'ala itu lewatannya Nabi Muhammad SAW. Tingginya gimana, Nabi Muhammad itu kerennya gimana. Terus datnya itu, habis itu baru sunnah-sunnahnya Nabi Muhammad. Jangan sunnahnya langsung. Nggak tahu yang bikin sunnah, yang buat sunnah ya. Membiasakan orang, Nabi Muhammad, dibilang Muhammad. Bahkan di sholat, kan di dalam hadis dikatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu seperti aku sholat. Maksudnya tenangnya Nabi Muhammad, enaknya dilihat rukuk sujudnya Nabi Muhammad. Jangan pas waktu selawat ikut Nabi Muhammad, enggak. Mengikuti dan adab lebih tinggi adab. Sholawat ngikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jangan kita Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masa Nabi Muhammad lagi ngadep Allah Ta'ala mengatakan, ya Allah, Allah bersolawat dengan Tuhan Muhammad. Tidak mungkin. Nabi Muhammad ngomong dengan Tuhannya. Allah selawat ke Tuhan. Nabi Muhammad tahu. Kita harus tahu ibrah, harus paham begitu. Sebab ada ayat yang menunjukkan hal tersebut. Allah berfirman, la taj'alud du'a ar-rasuli bainakum ka du'ai ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tashkurun. Ini siapa yang dia ngomong sama Allah Ta'ala, Nabi Muhammad, tapi untuk siapa? Untuk para sahabatnya Nabi Muhammad. Bayangin. Enggak, bukan ini ayatnya. La taj'alud du'a ar-rasuli ka du'ai ba'dikum ba'din. Jangan engkau menjadikan mengucap Nabi Muhammad itu seperti engkau mengucap dengan temanmu atau saudaramu. Enggak, Nabi Muhammad harus sayyidina wa habibina wa syafi'ina. Nah, terlalu cekat ataupun pendek ataupun bodoh atau setengah gila ya, yang mengatakan berlebihan memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berlebihan gimana? Yang memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita itu bukan ikut Nabi Muhammad lagi, ikutnya Allah. Kita bersolawat kepada Nabi Muhammad berarti ikut Allah. Ada aqidatuna ahlus sunnah wal jamaah, mahabbah bin Nabi Muhammad SAW. Cinta tanamin dari kecil anak-anak kita, diri kita dulu ya. Mahabbah, cinta dengan adab sampai mahabbah dengan Nabi Muhammad. Gimana Nabi Muhammad? Sampai ada azar. Imam Abu Yazid Al-Bustami alaihi ridwanullah ta'ala wa arda. Itu 5 tahun sudah mimpi Nabi Muhammad SAW. Diajarin sama ibunya mahabbah sampai lihat Nabi yang kekuatan langsung umur 7 tahun. Imam Abu Yazid Al-Bustami awal itu cinta. Ini sekarang enggak, caci maki. Yang satunya kitabullah sunnah dari dulu kita tahu Quran tahu sunnah. Dirusak otaknya, dijauhkannya dulu dengan Nabi Muhammad lalu rusak. Sebab dengan dekat dengan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala itu mengestuni semua yang ada di dalam dalamnya Nabi Muhammad. Walaupun nyebut Nabi Muhammad, nyeritakan Nabi Muhammad, semuanya keselamatan dan pengampunan dari Allah Ta'ala. Allah yang berfirman. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa namanya ayatnya? Dalam anfusahum ja'uka fastaghfirullah fastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahimah. Kalau engkau dalam anfusahum, kalau engkau menzalimi atau menganiaya diri kamu, maka engkau datang kepada Nabi Muhammad, bersolawat kepada Nabi Muhammad, menyebut Nabi Muhammad, fastaghfirullah fastaghfar lahumur rasul. Maka beristighfarlah kepada Allah lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lawajadullah tawwabar rahim. Maka engkau akan mendapat Allah Maha mengampuni dosa-dosamu. Setelah itu menyayangi. Lewatnya siapa? Rahmatan lil alamin. Sayyidina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu tanam gimana Nabi?
Gimana Nabi Muhammad SAW? Sabarnya Nabi Muhammad SAW. Jangan kita ngomong saya mengikuti Nabi Muhammad SAW, ya. Walaupun ente sudah tahu sejarahnya dari kitab 100 tentang sejarah Rasul, jangan bilang mengikuti Nabi Muhammad ketinggian. Mengikuti orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad. Tahu ya? Ana muttabi'in sayyidina Rasul. Ana muhyis sunnah. Ana yang ngikutin. Ente siapa ngikutin Nabi Muhammad SAW? 3 hari sekali ya dimakan sampai digenjel. Jadi adabnya begitu. Gadam ala gadam. Hadis paling sempurna ya di dalam kitab semuanya. Sahihul Bukhari karena nggak langsung loncat sama Nabi Muhammad. Naik dari beliau radhiyallahu taala anhu warda Sayyidina Imam Al-Bukhari ke periwayatan jelas sahih, jelas orangnya cinta dengan Nabi Muhammad, dekat dengan Nabi Muhammad, sholawat dengan Nabi Muhammad, melakukan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Anhada. An lagi siapa lagi? An sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Udah catat, sebelum dicatat salat 2 rakaat, tawaf di Ka'bah, berdoa. Itu Sahihul Bukhari. Adab dengan Allah dan hujjatullah ataupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lewat Nabi Muhammad kita bisa beradab dengan Allah. Kalau beradab dengan Allah, kita nggak bakalan bisa. Seperti ente akan naik atap rumah ente tanpa tangga. Qul ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mintalah perantara. Siapa yang lebih mulia perantara dari Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? In kana Jibril wa in kana Ibrahim wa Adam. Semuanya enggak ada yang menang dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, sampai nabi-nabi ya sering nanya dengan Allah Ta'ala. Setiap kitab-kitab para nabi rasul itu pasti tercantum cerita Nabi Muhammad dengan bahasa nabi-nabi tersebut. Di Taurat banyak, di Injil banyak. Nabi Muhammad SAW. Hakala. Itu sampai nabi-nabi itu minta sama Allah Ta'ala karena makrifat yang tinggi. Ya Allah, ambil kenabian saya, ambil kerasulan saya, nggak apa-apa, jadikan anak umat Muhammad ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakada ketinggian Nabi Muhammad SAW. Lah kita dari bayi nggak minta jadi umatnya Nabi Muhammad, dijadikan umatnya Nabi Muhammad SAW. Ini karunia yang luar biasa. Jaga, minta dijagakan sama Allah. Ya Allah, jaga iman kami ya Allah, Islam kami ya Allah, amal kami ya Allah. Terimalah amal abal-abal ini ya Allah, yang sedikit ini ya Allah. Anta wasi'ul maghfirah. Engkau yang maha luas pengampunannya, maha luas rahmatnya. Terus minta, doa terus. Itu adabnya orang sama tuannya, apalagi Tuhannya. Jadi sedikit berdoa, sedikit mengingat Allah atau berdoa, itu kurang ajar dengan Allah. Ya, terus minta. Ya, tadi ya. Terus sama Nabi Muhammad SAW juga begitu. Ya Allah, saya mengikuti jejak Nabi Muhammad. Stres ini bilang mengikuti jejak Nabi Muhammad. Sayyidina Imam Al-Bukhari nggak bilang mengikuti Nabi Muhammad. Dia mengikuti orang ini yang mengikuti Nabi Muhammad. Kemudian mengikuti orang ini yang mengikuti Nabi Muhammad. Ini orang sekarang lihat aurat udah biasa, lihat TV udah biasa, HP isinya muharramat semuanya, bilang muttabi' Muhammad, muttabi' Sayyidina Muhammad. Anak pengikut Nabi Muhammad. Anak ngikuti sunnah Nabi Muhammad. Itu orang gila. Mengikuti orang-orang saleh yang dekat dengan Nabi Muhammad. Fiha tabadat. Semuanya itu pasti ada ambal-ambalannya, anak tangganya. Kalau surga aja ada anak tangganya, apalagi amal saleh. Derajat juga ada tangganya. Paling tinggi para nabi. Yang paling tinggi siapa? Nabi Muhammad SAW. Baru setelah itu sedikit malaikatul muqarrabin, habis itu sedikit dan lain sebagainya sampai seterusnya. Syuhada as-shalihin. Hakala Allah Ta'ala mengajari di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang adab. Bahkan Nabi Muhammad ngomong innama bu'istu liutammima apa? Apa yang apa? Makarimul akhlak, bukan syariah. Bukan makarimud din, makarimul akhlak. Makanya akhlak dan adab nomor 1.
dengan Nabi, beradab dengan Nabi Muhammad. Jangan ikuti, beradab dengan Nabi Muhammad SAW. Ya, seperti itu. Jangan nyebut Nabi Muhammad kecuali ente tambahin dulu namanya. Ya. Siapapun orang yang selawat atau nggak pernah selawat ataupun menganggap Nabi Muhammad biasa, coba suruh ketemu presiden ya, akan nyebut namanya apa pasti ada lainnya, mesti bapak atau yang terhormat. Nah ini bagaimana bapak muslimin wal muslimat Nabi Muhammad SAW, wa azwajuhu ummahatuhum, dan istri-istrinya adalah ibu-ibu orang yang beriman. Nah, jadi jangan gampang menyebut Nabi Muhammad, remehkan Nabi Muhammad, ngaku pengikut Nabi Muhammad. Semoga Allah menjadikan kami umat Nabi Muhammad. Tidak ada mah. Sebab umat Nabi Muhammad tidak ada masuk neraka. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk surga kecuali yang nggak mau, yang ingkar, yang kurang ajar, yang nggak adab dengan Allah dan aku. Nabi Muhammad biasa, nggak senang dengan sholawat. Terus di akhirat, ini di Sahih Al-Bukhari. Dari mulai Nabi Adam bilangnya apa? Jangan ke anak, cari tempat lain, cari Nabi lain. Terus meminta syafaat, orang nggak malu ini depan Nabi Muhammad, nggak pernah selawat. Nyebut Nabi Muhammad toh. Nah, kita diajarin ada Muhammad yang mengatakan, aku diutus la syariah wala ilm. Lakin apa? Makarimal akhlak. Jadi akhlak di atas ilmu syariah. Semoga kita mendapat kedua-duanya. Nah, syariah wal akhlak al-karimah min nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ada maksud dinah, itu maksud din kita. Adab dulu, adab. Mau sholat adabnya gimana? Wudu sampai setengah jam. Wudu, adabnya masuk kamar mandi. Adab terus ada sampai adab menghadap Allah atau sholat. Nah, kalau kita tidak tahu wudu, kurang ajar dong. Kita bersaksi tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah, mengikuti syariat Nabi Muhammad. Wudu ora bisa. Rukun sholat orang apa? Tapi umur udah selawi 30 atau la ilaha illallah, gimana hujah kita nanti di akhirat? Terus belajar, nanti kita kasih kitabnya ya satu-satu tentang wudu, toharah, bisa belajar dengan Ustadz Misbah, Ustadz ya. Ini yang belum kenal mungkin Ustadz juga semuanya, insya Allah ya. Kalau belum Ustadz dijadikan Ustadz ya, insya Allah Allah SWT. Zahir batin di mata Allah tapi loh, yang manusia biarin ya. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudhilluka an sabilillah. Jangan taati itu orang di dunia. Kalau seandainya engkau mengikuti, mentaati orang kebanyakan yang ada di dunia, in yattabi'una illa dhann. Kamu akan mengikuti prasangka tok. Kalau nggak ngikuti Kanjeng Nabi itu ngikuti sangkaan, ngira-ngira tok. Coba bener, mau aku selawat, mau apa awek duit. Anak kan sudah begini. Nggak bisa. In yattabi'una illa dhanna wa in hum illa yakhrusun. Sesungguhnya mereka itu bohong, kata Allah Ta'ala. Inna dhanna la yughni anka syai'a. Sesungguhnya prasangka itu nggak menambah kebaikan sedikit pun. Makanya kita suruh belajar Al-Quran ini pasti semuanya. Quran pasti, kiamat pasti, timbangan pasti, akhirat pasti. Lewatnya ilm. Nah, makanya Nabi Muhammad gak ada hadisnya yang memberi batas orang menuntut ilmu. Dari lahir diadanin sampai diadanin lagi mati. Tangan deh, kata itu menuntut ilmu. Walaupun jauhnya di Cina, walau besi, ya. Yang kedua, adab-adab, jangan mudah mengwaifkan hadis. Ya, di sunan-sunan memang baik. Kalau hadis itu ada fadhailul a'mal, amal baik untuk berbuat amal itu lebih semangat. Hadis itu sedhaif-dhaifnya kan bukan maudhu, bukan orang yang ngomong siapa? Hadis itu Rasulullah SAW. Nah, jadi sedhaif-dhaifnya, selemah-lemahnya orang adalah yang gampang melemahkan hadis Rasul, gampang melemahkan kalam sahabat, ahlul bait, wattabi'in ila yaumiddin. Itu orang yang akalnya lemah. Tapi muttabi'in Nabi Muhammad, ya, yang mengikuti orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad SAW bi isnadin sahihah, dengan sanad yang sahih benar sampai Nabi Muhammad, tetap adab. Hakada maslakuna. Semuanya diajarin adab sebelum ilmu. Adab. Megang Quran, naruh Quran. Cium Quran katanya nggak boleh, itu orang gila lagi kan. Gimana justru ngelempar habis baca Quran?
Semuanya ada adabnya. Bahkan dengan benda mati pun kita disuruh beradab. Semoga Allah SWT memberikan anugerah kepada kita adab yang banyak, menghapus dosa-dosa kita, zahir batin yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Zahir dan batin. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.